Nasdem diminta tinggalkan kabinet Jokowi kalau Surya Paloh betul-betul nyatakan perang. Saja pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Dalam demokrasi mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Surya Paloh berbicara seperti itu ya mungkin gimana ya, kita bercermin pada apa yang paling rasional yang bisa kita pakai untuk menghitung peluang dan kemungkinan. Kalau yang paling rasional itu survei, ya memang tertinggal jauh Aniesnya. Karenanya kita bisa melihat bagaimana strategi Jokowi sangat berbeda dalam menghadapi Surya Paloh ini dibandingkan saat menghadapi pemimpin politik yang lain seperti Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. Menghadapi Surya Paloh ini, Jokowi tampak menerapkan strategi yang lebih kaku dan tegas. Dia tidak memberikan ruang bagi Surya Paloh untuk merangkulnya dan mengesankan presiden masih berada di pihaknya. Bagian media sosial Husnul Khotimah menyoroti mulai memanasnya hubungan antara Surya Paloh dan Joko Widodo. Hal ini ditandai dengan tak diundangnya sosok itu dalam apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurutnya sepertinya sudah jelas di mana posisi dari Nasdem, apalagi partai tersebut telah memajukan sosok dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebagai oposisi, partai tersebut sebaiknya mulai mengambil langkah tegas juga untuk menarik sejumlah kadernya dari kabinet pemerintahan, toh sudah berlawan dengan Presiden Jokowi. Kalau memang betul Surya Paloh nyatakan perang dengan Jokowi, itu kader Nasdem yang masih jadi pembantu Jokowi ya disuruh mundur, nggak malu apa? Demikian jelasnya. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan apel siaga hari ini merupakan bagian dari upaya Ketua Umum Partai Nasdem untuk mengecek kesiapan mesin partai dalam menghadapi pemilu 2024. Pak Surya, bagaimana mengecek kesiapan kita menghadapi pemilu yang tinggal 8 bulan ini? Demikian tugasnya. Terkait tak diundangnya Jokowi, Nasdem beralasan bahwa acara ini sebenarnya diperuntukkan hanya untuk kader dari partainya saja. Surya Paloh dengan tegas menyatakan tak akan menyerah dalam Pilpres 2024 meski mendapat banyak halangan atas keputusannya mengusung Anies Baswedan. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan tegas menyatakan tak akan menyerah dalam Pilpres 2024 meski mendapat banyak halangan atas keputusannya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh pidato apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia menegaskan bahwa mencalonkan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan upaya dan niat baik untuk memperbaiki bangsa yang saat ini dia nilai munafik. Namun kata dia, upaya dan niat baik itu acap kali disalahartikan. Menurutnya, Partai Nasdem tidak akan mundur meskipun sering disalahartikan, dijepit maupun dihalangi dalam mencalonkan mantan Menteri Pendidikan itu. Alasan pilih Anies Baswedan, Paloh mengaku ingin melanjutkan pemikiran para pendiri bangsa, salah satunya yakni melanjutkan nilai-nilai pluralisme yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dia menilai Anies Baswedan harus dipilih dalam Pilpres 2024. Dia menegaskan bahwa Indonesia terkenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat penuh ramah tamah, sopan santun,
mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan punya budaya malu dan penuh spirit gotong royong. Akan tetapi, kata Paloh, Indonesia hari ini sulit menemukan karakter bangsa seperti hal yang dia sebutkan. Oleh sebab itu, kata dia, Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan bersama Partai Demokrat dan PKS dengan mengusung perubahan berbangsa dan bernegara. Ia mengaku ingin merealisasikan pemikiran para pendiri bangsa. Pakar komunikasi politik mengatakan pidato Surya Paloh ditujukan langsung ke Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato di acara apel siaga perubahan Partai Nasdem Minggu 16 Juli. Pidatonya kali ini dinilai banyak mengandung pesan dan retorika politik yang ditujukan secara persuasif kepada Presiden Joko Widodo. Surya Paloh konsisten menggunakan makna dasar restorasi dengan menggunakan diksi denotatif, kata yang sebenarnya untuk memperjuangkan perubahan. Pidato politik itu secara persuasif ditujukan kepada Presiden Jokowi, kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting di Jakarta. Menurut Slamet Ginting, dalam pidato politiknya, Surya Paloh secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya. Awalnya, kata Ginting, Surya Paloh mengungkapkan revolusi mental yang digagas Jokowi sejalan dengan nilai Partai Nasdem, sehingga partai besutan Surya Paloh itu mendukung dengan totalitas sepenuh tenaga menjadikan Jokowi sebagai presiden pada 2014 lalu. Dikemukakan di akhir pidato, Surya Paloh mengakui telah terjadi kesalahpahaman antara Nasdem dan pemerintah Presiden Jokowi yang didukungnya. Sebagai oposisi, partai tersebut sebaiknya mulai mengambil langkah tegas juga untuk menarik sejumlah kadernya dari kabinet pemerintahan, toh sudah berlawan dengan Presiden Jokowi. Kalau memang betul Surya Paloh nyatakan perang dengan Jokowi, itu kader Nasdem yang masih jadi pembantu Jokowi ya disuruh mundur, nggak malu apa? Demikian jelasnya. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan apel siaga hari ini merupakan bagian dari upaya Ketua Umum Partai Nasdem untuk mengecek kesiapan mesin partai dalam menghadapi pemilu 2024. Pak Surya, bagaimana mengecek kesiapan kita menghadapi pemilu yang tinggal 8 bulan ini? Demikian tegasnya. Terkait tak diundangnya Jokowi, Nasdem beralasan bahwa acara ini sebenarnya diperuntukkan hanya untuk kader dari partainya saja. Surya Paloh dengan tegas menyatakan tak akan menyerah dalam Pilpres 2024 meski mendapat banyak halangan atas keputusannya mengusung Anies Baswedan. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan tegas menyatakan tak akan menyerah dalam Pilpres 2024 meski mendapat banyak halangan atas keputusannya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh pidato apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia menegaskan bahwa mencalonkan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan upaya dan niat baik untuk memperbaiki bangsa yang saat ini dia nilai munafik. Namun kata dia, upaya dan niat baik itu acap kali disalahartikan. Menurutnya, Partai Nasdem tidak akan mundur meskipun sering disalahartikan, dijepit maupun dihalangi dalam mencalonkan mantan Menteri Pendidikan itu. Alasan pilih Anies Baswedan, Paloh mengaku ingin melanjutkan pemikiran para pendiri bangsa, salah satunya yakni melanjutkan nilai-nilai pluralisme yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dia menilai Anies Baswedan harus dipilih dalam Pilpres 2024. Dia menegaskan bahwa Indonesia terkenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat penuh ramah tamah, sopan santun, mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan punya budaya malu dan penuh spirit gotong royong. Akan tetapi, kata Paloh, Indonesia hari ini sulit menemukan karakter